Kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Karena setiap kali kami masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, kami boleh merasakan kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar. Oleh darah Yesus kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang lalu. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau berkenan atas setiap kami. Engkau akan memberkati setiap kami. Kami tidak pulang sama dengan waktu kami datang, tapi kami diubahkan dalam hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kehendak, pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau tangkap itu, kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ini adalah rahasia untuk kehidupan berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima apa yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kami semua pasti diberkati. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baru saja saya tiba dari pemberkatan nikah salah satu jemaat kita di tempat ini. Dan jam 10 jadi saya terburu-buru datang ke tempat ini. Tapi puji Tuhan tiba dengan selamat di tempat ini. Haleluya. Baik, pagi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya sebagaimana gembala sidang kita katakan bahwa hari-hari ini kita perlu unity. Dan hari ini saya ditaruhkan untuk menyampaikan satu topik yang berjudul The Power of Unity. Boleh ucapkan sama-sama The Power of Unity. Multimedianya sudah siap, Nana? The Power of Unity ini begitu pentingnya dan begitu luar biasanya. Ya. Satu kekuatan dalam kesatuan. Ya. Sudah siap? Matius 18 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan demikian. Perhatikan baik-baik. The power of unity. Ya. Matius 18 ayat yang ke-19. Bisa diklik lagi. Ya, bisa dibaca. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Warnanya kuning tapi masih bisa ya kebaca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jika 2 orang daripada kita, ya, ada di antara kita sama-sama saat ini banyak, tapi dikatakan 2 orang saja sepakat unity, ya, meminta apapun juga. Meminta apa saudara? Apapun juga. Jangan ragu-ragu, meminta apa? Apapun juga, dikatakan meminta apapun juga, maka dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Ini janji dan jaminan daripada Tuhan sendiri. Dengan berkata lain, mungkin kalau ada permintaan-permintaan kita kepada Tuhan dalam bentuk apapun juga, tidak dikabulkan atau belum dikabulkan karena ada faktor kita kurang unity. Yang kedua, kita lihat the power of unity. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ya, 1, 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini the power of unity yang kedua, saudara. Firman Tuhan, ini Tuhan sendiri yang berfirman. Ya, pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang membuat satu menara dan dikatakan, wah Tuhan lihat, ya, Tuhan lihat ada kesatuan, ada unity yang luar biasa. Dan dari mulut Tuhan sendiri berkata begini, kalau ada unity, ya, mulai dari sekarang dikatakan apapun juga yang mereka rencanakan. Tadi kita minta apapun. Sekarang yang kita rencanakan apapun juga. Ya, apapun juga yang kita rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Haleluya.
Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Cuma sayangnya pada waktu Tuhan mengucapkan ini, Tuhan melihat ini satu unity yang gak bagus. Ya. Tapi Tuhan tahu kalau didiamkan unity ini, maka tidak ada satupun yang mereka rencanakan yang tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Tapi karena negatif, jadi Tuhan kacaukan. Tapi kita tangkap di sini the power of unity. Yang pertama tadi, kalau kita unity minta apa saja dikabulkan. Yang kedua, the power of unity kalau kita merencanakan apa saja, itu pasti terlaksana. Berapa banyak saudara yang menangkap ini dan berkata, saya mau unity, haleluya. Ya. Kita mau unity kenapa? Karena supaya apa yang kita minta dikabulkan. Ya. Supaya apa yang kita rencanakan terlaksana semua. Nah, ternyata setelah saya coba teliti, kata unity atau sepakat atau agree, di dalam bahasa Grekanya dipakai kata symphoneo atau yang selazim kita sekarang pakai istilah simfoni. Katakan sama-sama simfoni. Simfoni, saudara tahu ya, orkestra, simfoni. Nah inilah yang gambaran dari Tuhan tentang unity atau agree atau sepakat ini. Saudara, ternyata untuk unity itu memang tidak mudah. Saya kasih gambar di sini seorang konduktor. Ya. Ini udah jelas sekali gambaran unity. Kalau dalam satu orkestra atau simfoni itu terdiri dari berbagai macam alat musik. Ya. Dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang besar sampai yang kecil. Ya, ada timpani yang besar, ada triangle yang kecil. Ya, ada yang dari mainnya kompleks sampai cuman ting ting. Ya. Tapi bagaimana mereka dipersatukan dalam satu unity, itu adalah ketika ada satu konduktor. Nah sebelum simfoni ini atau orkestra ini menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu atau lagu, itu mereka sendiri-sendiri. Ya, mereka yang main cello, yang main violin, yang main bass, yang main ya, segala macam ada. Nah itu mereka mungkin sibuk sendiri-sendiri, mereka latihan sendiri-sendiri. Dan mereka mungkin punya partitur sendiri-sendiri, mereka bingung sendiri-sendiri. Nanti pada waktu mau pertunjukan, mereka juga masih sendiri-sendiri. Ya, masih setel alatnya, stem bunyi-bunyi. Kira-kira yang masih kurang dikuasai, Pak. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika konduktor sudah berkata, nanti jam sekian, semua sudah harus ada di panggung. Ya. Saudara lihat proses unity-nya di mana. Mereka bersehati bersama-sama sepakat. Oke, jam sekian mesti ada di panggung, di tempat masing-masing. Dengan peralatan musik masing-masing, dengan partitur masing-masing. Mereka taat, saudara. Mereka taat. Ya. Mereka duduk di tempat masing-masing. Nungguin mungkin konduktornya ini belum datang. Lama banget. Saya mau ke toilet dulu, mungkin dia tinggal. Ya, ada yang mungkin, saya capek nih, saya mau istirahat dulu sebentar. Saya mau coba stem. Saya coba mau lihat-lihat part. Ya, serah mereka. Tapi jam sekian sudah ada di tempat, mereka sepakat. Ya. Nah ketika mereka udah mulai bilang, lama nih, itulah ketidak-unityan. Ya. Tapi puji Tuhan kalau kita lihat orkestra itu semua lengkap sekali. Mereka udah pakai jazz, lengkap. Tenang. Ya. Setelah itu nanti pada waktu saya naik ke panggung, ya semua itu udah pada siap, saudara. Kalau konduktornya udah mulai naik ke panggung gitu, ya mungkin masuk ke dalam sini terus langsung ini pemain musik udah liatin aja fokusnya ke sana. Ya dengan alat musik nggak ada lagi yang lihat-lihat, nggak ada lagi yang masih di belakang, nggak ada lagi, udah semua pokoknya udah siap ready. Inilah unity. Ya. Ketika konduktor masuk, mereka udah ngadep penonton semua. Langsung memberikan hormat, mereka tuh udah makin tegang. Inilah unity. Ya. Nah semua mata memandang kepada konduktor. Konduktor naik podium sebentar, langsung siap, langsung ngadep ke sini, sudah. Itu semua dilihat, udah siap semua. Mata semua memandang. Ketika konduktor begini, mulai begini aja tangannya, langsung itu musik main semua, semua, ya dia tinggal terus, dan semua unity nggak pakai lagi pusing-pusing lagi, nggak, ini mainnya kekerasan, nggak ada lagi, sudah, pokoknya bagian masing-masing dijalankan semua terus.
Nah, saudara bayangkan ya, ada yang sibuk main biola terus sibuk, ada yang main bass, ada yang cello, mungkin ada yang macam-macam. Nah, yang triangle, saudara tahu triangle ya, cuman segitiga alat dari besi gitu. Mainnya gimana? Cuman ting. Ya, ntar ada part lagi dia liatin. Bukunya mungkin buku partiturnya tebel, mainnya cuman ting gitu. Ting. Lihat lagi ngikutin. Dia nggak bisa. Orang-orang lagi pada ngeliatin partitur, dia tenang-tenang aja, seneng rasanya. Gue bisa lah, gue udah hafal. Bisa kelupaan. Jadi dia tetap mesti ikutin partitur. Ikutin bagiannya. Ting. Nah yang main timpani juga begitu, saudara. Timpani itu yang kayak tambur besar itu 2. Brrrr. Tunggu lagi lihat. Gitu, ya. Nah kalau dua-duanya pada iseng, ya, gue cuman partnya cuman begini. Ya dia enak banget tuh. Iseng ting 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 begitu, kacau semua ya. Yang main timpani juga saudara ya. Saking keselnya nah, saudara melihat gambaran yang sederhana tentang unity ya. Saudara, saya mendapatkan ketika saya mendapatkan gambaran unity itu dipakai kata symphonio atau simfoni. Pengertian tentang unity saya dengan istri, keluarga, pelayanan itu berubah. Ya. Dulu kita pikir cuman ya sepakat aja. Ya pokoknya oke lah, lu ngomong apa ikutin. Enggak begitu saudara. Part kita apa masing-masing. Ya. Saudara, hari ini bukan kebetulan. Kalau saudara lihat di Warta Icon itu kita ada 5 orang di sana. Saya ingin memperkenalkan tim penggembalaan GB Icon. Ya, saudara, yang dari kiri itu ada Pastor Tilio Lobman. Lalu yang berikutnya ada Pastor Rofian. Pastor Tilio lagi di teens, Pastor Rofian, lalu Pastor Agung, ada Pastor Iwan, dan saya sendiri. Ya. Saudara, ini dari latar belakang berbeda-beda. Ya. Dari punya pokoknya macam-macam yang sangat-sangat berbeda. Apalagi Pastor Tilio itu dia dari Belanda, wah saklek banget, sama kayak Om Ben di sini, saklek banget. Pokoknya kalau bilang A, B, tidak. Dari latar belakang berbeda-beda, kita berusaha untuk unity. Ya. Punya pengetahuan, Pak Agung sudah menulis 2 buku, ada Pak Tilio, ada, wah kita semuanya, kita sama-sama coba menyatukan. Nah, bagaimana menyatukannya? Seperti tadi simfoni itu. Siapa yang jadi konduktor? Bukan saya, sudah, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Nah, kita berusaha. Sudah, nanti ini unity ini kita bisa praktekkan di keluarga. Di keluarga juga demikian. Suami, istri, anak-anak, semua orang-orang yang di rumah. Bagaimana kita bisa mengerti tentang unity ini? Harus ada kesatuan, bukan kesamaan. Ya. Beda antara kesatuan dengan kesamaan. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kalau kesamaan itu kita semua pakai seragam yang sama. Ya. Wanita semua, usianya sama, itu bukan begitu. Kalau unity itu adalah berbeda-beda persis sekali sama seperti tadi saya sudah gambarkan tentang orkes simfoni itu. Ya. Berbeda-beda tapi partnya satu, tujuannya satu, arahnya satu, dikondak oleh satu dirijen, yaitu Roh Kudus. Ya tentunya Tuhan pakai para pemimpin yang ada. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Ada beberapa hal penyebab unity. Ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat, orang yang punya visi yang sama, paham yang sama, tujuan yang sama, standar yang sama, yaitu karena adanya kesamaan visi, paham dan tujuan standar, mereka bisa unity. Ya. Seperti kayak tadi, memang mereka pemusik, mereka kepengen, itu tujuannya udah sama. Saya kepengen gabung dalam orkestra simfoni. Mereka punya satu visi, lalu satu buku partitur yang sama semua. Ya. Jadi mereka lihat ini, sebelumnya udah ditanya dulu, mau nggak kita bahas atau kita mainkan lagu ini. Kalau yang nggak mau, yang nggak usah, nggak bisa. Ya nggak nanti protes dan sebagainya nggak bisa. Dan saudara lihat ketika satu visi, satu paham, satu tujuan, satu standar, itu bisa unity-nya kuat sekali. Ya. Nah yang kedua, saudara, unity itu bisa terjadi ketika ada kesamaan nasib. Ya kita tahu kalau misalnya sama-sama menderita, ya saya beberapa kali melayani di Hong Kong, di Taiwan, saudara, itu ada banyak tenaga-tenaga kerja Indonesia yang di sana. Mereka unity sekali. Kenapa? Karena mereka merasa senasib.
senasib, sepenanggungan, sama-sama tenaga kerja Indonesia di sana. Mereka kuat sekali. Nah, ada orang-orang yang senasib kepahitan, makanya ada kelompok kepahitan, ada kelompok ya macam-macam lah. Nah, kalau saudara lihat itu kesamaan nasib atau kesamaan, ada ibu-ibu yang mungkin nggak bahagia dalam rumah tangga, mereka kumpul, ada bapak-bapak, ada pokoknya kalau sama-sama nasib mereka bisa unity. Ya. Dan kita tahu saudara, kalau udah unity tadi firman Tuhan katakan apa saja yang mereka minta dikabulkan. Dan apa saja yang mereka rencanakan bisa terjadi. Ya. Tergantung mau rencanakan yang baik, yang buruk, minta yang baik, yang buruk. Pokoknya kalau sudah unity itu bisa terjadi. Ya. Nah, yang ketiga yang membuat bisa unity itu adalah kemuliaan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Dari 3 poin ini, saudara, kesatuan, kesamaan, visi, paham, tujuan, standar, dan kesamaan nasib. Ini kalau unity bisa berubah. Ya. Kalau misalnya udah nggak sama visinya, pahamnya udah nggak sama, tujuannya nggak sama, standarnya udah beda, udah jadi nggak unity lagi. Nasib juga begitu, saudara. Nasibnya udah lebih bagus, udah lebih kaya, lebih senang, lebih hebat, lebih luar biasa, udah nggak bisa unity lagi. Ya. Nah, karena itu unity yang karena kesatuan, visi, pandangan, tujuan, standar, dan kesamaan nasib ini nggak langgeng sifatnya. Tapi yang langgeng adalah kemuliaan Tuhan. Saya ingin ajak kita baca dalam Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. Firman Tuhan katakan demikian, inilah yang mempersatukan, unity yang langgeng. Yohanes 17 pasalnya yang kedua. Pasalnya 17 ayat yang kedua-dua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ini adalah hal yang membuat kita bisa unity. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan kepada Bapaknya, aku telah memberikan kepada mereka, yaitu kita semua, kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku. Ya. Supaya apa? Supaya mereka semua, kita semua bisa jadi satu. Sama seperti kita adalah satu, kata Yesus. Nah, kemuliaan Tuhan yang turun atas kita. Kalau kemuliaan Tuhan itu turun atas setiap kita di sini dengan berbeda-beda latar belakang, situasi, kondisi, mungkin nilai-nilai yang kita anut, segala sesuatunya berbeda. Tapi ketika kemuliaan Tuhan itu turun, maka itu bisa mempersatukan. Pertanyaannya adalah, apa itu kemuliaan Tuhan? Saudara, ternyata kalau kita mau lihat, tadi dikatakan kemuliaanku yang engkau berikan. Kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus itu adalah kemuliaannya yang merupakan pelayanan yang mengorbankan diri dan kematiannya di kayu salib. Inilah kemuliaan. Saudara, kalau kita melihat gambar seperti ini, Yesus yang disalibkan, apakah saudara lihat ini satu kehinaan? Di satu sisi mungkin iya. Ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat kehinaan karena ini adalah lambang kutuk. Seseorang yang disalibkan itu adalah seseorang yang terkutuk, seorang yang jahat sekali. Ya, di satu sisi mereka melihat ini satu hal yang jahat. Tapi Filipi 2 ayat yang ke-9-10 dikatakan justru ini adalah kemuliaan Kristus. Ya. Ketika dia taat, dia rela menjadi sama seperti manusia. Rela bukan hanya taat menjadi manusia, tapi mati di atas kayu salib seperti itu. Dia relakan, padahal dia adalah pribadi Allah yang mulia, yang luar biasa. Pencipta langit dan bumi, dan dia mau sama seperti itu. Sampai dikatakan, katanya Tuhan, kok bisa mati? Katanya Tuhan, coba lepaskan dirimu dari salib itu. Coba dong, coba. Ini adalah kemuliaan Kristus. Jadi sekali lagi saudara, ketika kemuliaan Kristus itu turun, yaitu kehidupan Yesus yang merupakan pelayanan yang mengorbankan diri dan kematiannya di atas kayu salib, turun atas setiap kita. Artinya kesadaran. Saya mau menggambarkannya agak sulit bagaimana kita bisa menerima, saudara. Tapi ketika saudara nangkep itu, ya, ketika saudara bisa menyadari bahwa iya, ya, Yesus itu sudah mati buat saya.
Yesus itu sudah menanggung bagi saya. Yesus itu sudah berkorban buat saya. Apa bedanya saya? Firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ketika kemuliaan Kristus ini turun atas setiap kita, maka kita pasti bisa unity. Sekarang kita terapkan dalam rumah tangga. Sebagai suami yang sombong, saudara, wah itu kalau suami sombong itu rasanya maunya diikutin terus. Maunya ego, wah. Tapi tiba-tiba kemuliaan Kristus itu turun. Dia sadar, siapa saya sombong-sombong. Istri ngomong gak diladenin, anak ngomong gak diladenin orang-orang. Dia sadar, siapa saya. Yesus itu aja yang tinggi seperti itu, yang mulia seperti itu, rela mati. Ya sudah, ketika kemuliaan itu turun, maka suami itu gak akan bisa sombong. Ya sudah, gimana? Nah, pengertian unity sekali lagi ini bukan dalam pengertian mengiyakan apa yang seharusnya diiyakan atau menindakkan apa yang. Tapi bagaimana kita bisa sejalan? Mungkin kadang-kadang kita nggak mengerti, sudah. Ya sudah, bisa bayangkan kalau misalnya dalam partitur itu ya kita ada pertanyaan, kenapa mesti begini ya? Kenapa nggak begini? Dia nggak pusing, sudah. Pokoknya harus jalankan gini, ya udah ikutin. Tapi dengan segenap hati. Bagaimana seorang istri, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang businessman dalam berpartner dalam menjalankan perusahaannya. Ketika kita mengerti akan prinsip unity ini, sudah, semuanya mengerti, kita semua dalam pelayanan juga mengerti, maka itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang sejati, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga dan sifatnya langgeng. Nah, itu sebabnya pengikat daripada unity yang benar itu adalah damai sejahtera. Efesus 4 ayat 2-6 kalau kita baca intinya adalah dikatakan ayat yang ke-6, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, saudara, tadi saya katakan memang susah ya. Kalau misalnya gimana supaya bisa unity, ini harus kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Karena itu nanti kita akan berdoa supaya Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Ya, apa yang namanya kemuliaan Tuhan? Ya pokoknya sampai saudara menyadari bahwa Yesus itu betul-betul luar biasa, mati buat kita, ya. Menanggung dosa kita, dia yang mulia, sampai seperti itu. Selama saudara belum nangkap seperti itu, saudara, itu kemuliaan Tuhan belum turun. Dan kita sulit unity, kita cuma bisa berdoa. Tapi kita bisa tahu bahwa apakah kira-kira itu sudah turun atau belum, kita bisa tahu dari ikatan damai sejahtera itu. Ya. Kalau kita sudah mulai yang namanya tidak unity atau disunity itu, kalau kita rasanya udah nggak damai, jangan diterusin. Ya. Kalau sampai nggak damai diteruskan, maka itu pasti akan membawa disunity, membuat kita menjadi tidak unity. Ya, suami istri, ya mungkin ya sedang memutuskan sesuatu, tiba-tiba jadi ya memanas, jadi mulai meninggi, jadi mulai berbeda pendapat, jadi pokoknya nggak bisa. Saudara mulai lihat, ya damai nggak nih? Ada damai sejahtera. Ketika sudah mulai tidak ada damai sejahtera, ini yang dimaksud dengan mengikat unity, ya. Yang mengikat unity itu adalah damai sejahtera. Ketika sudah mulai tidak ada damai sejahtera, tenang dulu, ya, biarkan dulu. Jangan dilanjutkan. Ketika mulai dilanjutkan, sudah disitulah mulai tidak ada unity. Sudah bisa perhatikan baik-baik ketika kita mungkin dalam partner bisnis, dalam pelayanan, ya, ketika kita sudah mulai ada ketidakdamaian, diteruskan pasti ketidakunityaan. Nah, John Maxwell dalam bukunya dia menuliskan demikian. Success is not a trip that you take alone, but it is something that you take with your family and your friends. Ya. Dia hanya menyampaikan dua aspek bahwa success is not a trip that you take alone. Artinya, kalau kita melihat kesuksesan seseorang, siapapun dia, apakah dia sebagai suami, sebagai businessman, apakah dia sebagai gembala, itu dia tidak dikatakan sukses tanpa melibatkan orang lain. Ya. Tanpa ada keunitian dengan orang lain. Tapi itu selalu diperoleh karena ada orang lain yang terlibat. Apakah itu family kita atau teman-teman kita atau yang lain. Ya. Sebagai contoh, saya sebagai seorang katakanlah businessman yang berhasil. Ternyata sadar atau tidak sadar, saya ini sudah atau istri dan kalau saya punya anak-anak, orang-orang rumah di tempat saya, itu semua unity dengan saya.
Sebagai businessman mungkin saya pulang malam gitu ya. Tapi istri sebetulnya awal-awal nggak suka ini pulang malam. Dia mungkin mulai tanya, Papa ngapain sih? Papa pulang malam-malam. Ya. Lalu Papa bilang, atau saya sebagai businessman itu berkata, ya karena Papa banyak yang mesti dikerjain. Ya. Ada proyek besar. Di mana unity istri? Unity istri adalah ketika dia bisa mengerti, oh gitu ya Pak, ya sudah aku percaya. Ya aku dukung. Itu unity istri. Ya. Tapi ketika istri mulai bilang, ya memang sih uang sih perlu, saya juga perlu uang, tapi nggak bisa begitu dong. Ya ini anak-anak kita gimana, saya waktunya kapan? Papa nggak udah malam pulang terus seperti itu. Nah disinilah mulai tidak unity, saudara. Ya. Ternyata dibalik keberhasilan seseorang, katakanlah tadi bisnismen, anak-anaknya juga bisa unity. Daddy kok malam-malam terus pulang, ya. Aku pulang, Daddy belum pulang. Aku berangkat, Daddy masih tidur. Atau sebaliknya, begitu ya. Pokoknya kita nggak ketemu. Daddy kapan kita ketemu? Ya Daddy sedang cari uang. Daddy lagi. Anaknya unity. Nah, ya sudah bisa mengerti. Bagian masing-masing dijalankan. Sebagai hamba Tuhan. Atau siapapun juga. Saya mau katakan. Sebagaimana John Maxwell katakan. Saya sangat setuju ini. Success is not a trip that you take alone. Ya. But it is something that you take with your family and your friends. Ini sifatnya tanpa kita sadari. Apalagi kalau kita rencanakan. Apalagi kalau kita pahami. Apalagi kalau kita sadari dengan kesadaran yang penuh. Saya mau unity. Saya mau mencapai sesuatu dengan unity. Maka kita pasti akan bisa. Sebagaimana yang tadi kita lihat. The power of unity. Apa saja yang kita minta akan dikabulkan. Apa saja yang kita rencanakan akan terjadi. Karena itu penting sekali unity dengan Tuhan. Dengan keluarga, dengan teman, mentor kita, dengan otoritas yang ada di bawah kita, dengan pemerintah bahkan, dan dengan lingkungan. Ya. Kita belajar untuk bisa unity. Ya. Unity it's about heart, hati. Mazmur 133 ayat 1 dan 3 katakan begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dikatakan betapa baiknya kalau kita bisa unity. Ya. Betapa baik dan indahnya. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, sekali lagi kita melihat bagaimana ketika kita terjadi satu unity yang luar biasa yang baik. Tuhan sendiri memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan yang memerintahkan. Tanpa perlu kita minta, Tuhan yang memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saya ingin ajak kita membandingkan 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Satu ayat yang sangat kontroversi sekali. Kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu kita baca ya. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang dengan yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, ini satu gambaran tentang unity sebetulnya. Firman Tuhan katakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau kita enggak unity, itu sudah merupakan kekalahan. Siapapun dia pihaknya, mau di dalam keluarga, dalam bisnis, dalam masyarakat, dalam pelayanan, siapapun dia, ketika ada persoalan, perkara di antara kamu seorang dengan yang lain, telah merupakan kekalahan. Ketidak-unityan merupakan kekalahan, tidak ada power, tidak ada sesuatu yang kita bisa jangkau. Dan yang luar biasa, yang sangat-sangat kontroversi adalah ketika Paulus berkata begini kepada orang-orang di Korintus. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya, perhatikan baik-baik saudara. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dengan perkataan lain Paulus pengen bilang begini. Kalau misalnya kamu bisa pilih menuntut keadilan atau diperlakukan tidak adil,
pilihlah diperlakukan tidak adil. Jangan nuntut keadilan kalau itu sampai menjadi masalah disunity. Dikatakan, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Dengan perkataan lain, seolah-olah Paulus ingin berkata begini, kalau kamu punya pilihan, nuntut ganti rugi atau dirugikan, pilihlah kamu dirugikan. Sejauh itu memang kalau kamu nuntut ganti rugi, kamu akan disunity dan ada satu pertikaian di antara kamu. Wah, ayat ini nggak mudah. Kalau saudara harus pilih dirugikan dan diperlakukan tidak adil, tidak mudah. Tapi Tuhan sedang mengajar kita untuk bisa unity. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang ini ayat yang sangat bodoh kalau kita sampaikan kepada orang-orang di dunia ini. Ya, kenapa? Enggak ada yang bisa terima. Mungkin di antara saudara juga berkata, itu ngomong aja, kamu belum ngalamin sih. Ya. Tapi saya mendapatkan betul-betul suara Tuhan. Waktu saya baca seperti ini, saya sendiri yang protes sama Tuhan, saudara. Tuhan, nggak mungkin lah, ini di mana-mana juga kalau saya sampaikan kepada jemaat, ini pasti nggak mungkin, saudara. Ya, pasti jemaat akan ketawain saya dan akan bilang, itu kamu omong kosong aja. Tapi Tuhan bilang begini sama saya dalam komunikasi. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, kalau kamu dirugikan, aku tanya ya, aku tahu nggak kira-kira? Saudara, pertanyaan ini saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara dirugikan, kalau saudara diperlakukan tidak adil, pertanyaan Tuhan, aku tahu enggak kata Tuhan? Jawabannya apa, saudara? Tahu, saya bilang, tahu Tuhan. Terus, ya kalau aku udah tahu, terus jadi apa? Saya kebayang, saudara. Kalau Tuhan tahu, seolah-olah Tuhan bilang gini, emangnya aku diemin? Apakah aku akan diemin? Aku tahu bahwa anakku itu diperlakukan tidak adil. Aku tahu anakku itu dirugikan. Apakah aku akan diam saja? Saya bilang, Tuhan betul. Kau nggak akan diam saja. Lalu Tuhan kasih ilustrasi gambaran, saudara. Kalau misalnya kita punya anak kecil, katakanlah umur 5 tahun seperti itu, atau mungkin 4 tahun lebih kecil lagi. Tiba-tiba ada tetangga datang ke rumah kita, dan dia bawa anaknya juga. Lalu mainlah mereka anak-anak dengan anak-anak, dan kita orang tua kumpul ya di ruangan tamu, kita ngobrol-ngobrol, anak-anak di kamar. Tiba-tiba saudara, anak kita itu menjerit, mama atau papa. Waduh, kita kaget. Ada apa? Kita samperin. Waktu ke sana di ruangan itu mereka lagi rebut-rebutan mainan. Aku punya ini, aku punya. Kita sebagai orang tua melihat mainan anak kita direbut sama anak tetangga. Perhatikan baik-baik apa reaksi kita. Apakah kita datang kepada anak tetangga kita bilang, lu mau lepasin gak lu? Gue gampar lu ya gitu. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Waktu kita lihat, ini yang normal ya menurut saya nih saudara. Kita akan bilang sama anak kita, kasihlah, kasih. Biarin dia main sebentar, gak apa-apa. Gak bisa, ini aku punya. Pokoknya semua dia ribut. Gak bisa aku nih, yang anak tetangga juga gak mau. Lalu mamanya atau papanya bilang, kasih. Nanti papa beliin yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih mahal. Kira-kira begitu enggak, saudara? Saudara yang punya pengalaman, pasti katakan amin. Tapi kalau yang enggak normal tadi bilang, lu lepasin enggak lu? Gue jitak lo ya, gitu pasti. Ya. Kita tinggal berantem orang tua sama orang tua. Saudara, Tuhan bilang begini, seringkali kamu juga begitu. Enggak bisa Tuhan, aku diperlakukan tidak adil, aku diperugikan Tuhan, enggak bisa. Terus Tuhan bilang, ada apa ribut-ribut? Ya Tuhan, 10 miliar ini Tuhan, berapa miliar? Kayak pokoknya sudah bilang, enggak bisa, nama baikku Tuhan enggak bisa. Tuhan bilang begini, udah lepasin. Enak aja Tuhan, enggak bisa. Tuhan bilang begini, berapa tadi? 10 miliar. Tak ganti 20 miliar, mau? Kadang-kadang kita enggak dengar itunya, saudara. Kita cuma bilang, enggak bisa. Pokoknya nama baikku Tuhan, nama baikku. Tuhan bilang, lepasin. Pada waktu kamu diperlakukan tidak adil, pada waktu kamu dirugikan, aku tahu. Dan aku bisa belikan yang lebih daripada yang kamu dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Puji Tuhan. Rasanya nggak etis kalau saya cerita tentang kasus saya soal ini. Tapi saya mau katakan sudah banyak sekali saya alami seperti ini. Dan bagian saya cuman, oke, Tuhan lepasin. Oke, lepas. Dan Tuhan betul gantikan. Saudara, kenapa Tuhan minta seperti ini? Semata-mata soal unity tadi.
Tuhan seolah-olah bilang begini, Bud, kamu kalau ribut-ribut, aku gak bisa tolong. Karena ketika kamu ribut marah-marahan, firmanku tadi kan aku udah bilang, ya, kalau unity itu baru aku bisa berikan sesuatu, aku baru bisa, rencanamu itu bisa terlaksana. Tapi kalau kamu gak unity, aku gak bisa loh. Aku lepas tangan, biarin kamu jerit-jerit, aku gak bisa. Dan firman Tuhan katakan, kalau ada masalah, Tuhan bilang beresin dulu, baru datang kepada aku. Jadi ujung-ujungnya biar bagaimanapun juga, saudara mau bilang salah, nggak salah. Tapi kalau udah ada selek satu sama lain, ada disunity, ada satu sama lain, ada yang nggak enakan. Ujung-ujungnya sebelum Tuhan berkati, Tuhan bilang begini, beresin dulu ya. Kamu ampuni dulu ya. Kamu minta maaf. Saya nggak salah Tuhan, tapi beresin dulu. Selama kamu belum beres, dengan suami, istri, anak-anak, mertua, menantu kamu, dengan rekan bisnis kamu, aku sulit memberkati. Tapi sebaliknya, ketika ya udahlah lepasin. Hati kita juga nggak marah, bukan lepasin gini. Awas lu ya, nanti lu, nggak begitu. Waktu dengar, oh ya mau dibeliin lebih, oh ya langsung lepasin. Terus anak ini bilang, aku mau dibeliin yang lebih besar sama papa, yang lebih bagus, yang lebih mahal. Biarin itu buat kamu, biarin. Dia senang sama papanya. Bisa nggak kita seperti itu, saudara? Oke Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Saudara, ketika seperti itu, hati kita juga ketemu orang itu nggak marah, nggak kesel, nggak jengkel, nggak benci. Saudara. Kita bilang, halo, saya akan dapat yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang lebih besar. Hati kita beres. Tuhan bilang, ini aku gampang berkatinya. Ya. Kamu dirugikan berapa banyak pun, aku masih punya dunia, masih punya luang angkasa, masih punya apa sih yang kamu minta? Saya baru dengar kemarin ini Pak Yakub Esra bilang, keinginan manusia, keinginan kita, itu adalah sebesar dunia, lebih besar sedikit. Ya. Artinya keinginan manusia tuh, kalaupun dikasih bumi, kasih dunia ini, masih gak puas, pengen yang lebih besar lagi. Tapi Tuhan katakan, gak apa-apa, aku punya semuanya. Tapi masalahnya apakah kita bisa unity atau tidak. Saudara, kembali lagi kepada hal yang kita sedang bahas ini. Biarlah kita mengerti hari ini bahwa kalau kita unity ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Nah, sebaliknya penyebab hal-hal yang tidak unity itu adalah ketika kita ada keserakahan, ada kepentingan diri sendiri, ada ambisi pribadi, ada maksud tersembunyi. Nah, ini udah mulai ya. Dimanapun sudah baik di rumah tangga, keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, usaha. Kalau udah mulai ada keserakahan, ada kepentingan diri sendiri, ada ambisi pribadi, maksud tersembunyi, wah ini udah repot. Ya, suami, istri, bukan berarti nggak ada kepentingan sendiri, ada sudah. Tapi kalau sudah mulai ada ini, nggak unity. Apalagi ada ambisi pribadi, suami berhasil, istri juga mau berhasil, mau nunjukin suami bisa, saya juga bisa, wah repot. Kalau ada maksud tersembunyi, udah pasti nggak unity. Ada salah pengertian, misunderstanding atau misperception. Nah, seringkali terjadi begini, saudara. Ketika dikasih tahu, wah hati-hati lu, dia orangnya seperti ini, seperti ini. Kita belum ketemu dengan orangnya. Tapi pada waktu kita ketemu dengan orangnya, kita udah punya mindset, ya, persepsi yang, wah katanya dia begini, katanya dia pelit, karena dia suka marah-marah. Biar bagaimanapun juga kita yang udah masuk seperti itu, kadang-kadang membuat nggak bisa langsung unity. Ya. Ada misperception, misunderstanding. Kalau ada konflik, ada kebencian, ada sentimen pribadi, apalagi kalau sudah ya sebelumnya ada masalah, ya diperlakukan tidak adil, tidak baik lakukan. Terus disuruh ketemu, suruh unity, dia pasti bilang nggak bisa. Ya, pernah disakiti, sulit. Karena itu saudara, kita harus beresin. Dalam rumah tangga, keluarga ini untuk bisa, nah satu-satunya beresin tadi itu kembali lagi adalah kemuliaan Allah. Bagaimana seseorang yang disakiti itu bisa mengampuni? Kalau nggak ada kemuliaan Allah, kalau dia nggak menyadari bahwa Kristus itu sudah mati buat dia, menebus dia, nggak bisa. Ya, itu sebabnya harus diberesin. Ada training-training atau ada sesi-sesi misalnya healing movement camp, itu mungkin hanya sementara sifatnya. Kita kadang-kadang ya benar-benar kita, tapi yang lebih lagi kita minta supaya Tuhan, biar kemuliaan Tuhan, supaya beres. Ya, kepentingan sendiri udah nggak ada lagi ketika kita melihat Kristus. Ya, salah pengertian nggak ada lagi. Seperti Paulus katakan,
Barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sehingga aku tidak lagi memandang orang ini sebagaimana dia seolah-olah di luar Kristus. Ketika orang dia ciptaan baru, aku memandangnya juga baru. Mungkin dulu dia penjahat, dulu dia pencuri, dia perampok, dia pembunuh, dia pezina, dia peminum, dia lakukan hal yang tidak baik. Dulu, sekarang gimana dalam Kristus? Itu saja, saudara. Nah, ada juga unity yang tidak kudus. Tadi kita sudah tahu gambaran Menara Babel, saudara. Unity yang tidak kudus adalah ketika sudah mulai dalam satu keunitan ini sombong. Dan ini kita perlu hati-hati. Memang bisa, segala sesuatu itu bisa tercapai, ya, bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kalau sudah mulai sombong, hati-hati karena masih ada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengacaukan, menjatuhkan orang lain. Ya, atau mengandung kebohongan. Nah kalau sudah sampai unity-nya seperti itu, ayo kita dongkrak orang lain supaya dia jatuh. Wah ini unity bisa terjadi, tapi kalau nggak dikacaukan sama Tuhan bisa repot. Ya. Mengandung kebohongan. Di Alkitab itu ada suami istri namanya Ananias dan Safira. Ya, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 2 itu orang-orang pada waktu itu adalah orang-orang yang begitu luar biasa, ya, sehingga apa yang jadi milik kepunyaan mereka, kalau mereka lihat ada yang kekurangan, mereka jual, mereka sama-sama seperti itu. Nah, di dalam Kisah Rasul 5 ini ada suami istri namanya Ananias Safira. Mereka punya sebidang tanah. Ya. Sebidang tanah ini lalu sebagaimana budaya mereka yang baru setelah mengenal Kristus, mereka menjual, kadang-kadang ada yang kekurangan, mereka sumbangin. Mereka juga begitu, saudara. Jualah tanah mereka, dapat uang. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka unity yang mengandung kebohongan. Ya, suami istri ini bawa uang ini kepada Petrus. Dan pada waktu disampaikan kepada Petrus, Petrus tanya. Pertama-tama suaminya yang datang. Ananias, apakah ini semua uang hasil penjualan tanah kamu yang dipersembahkan? Ananias bilang, oh iya betul. Ya. Dan Petrus berkata, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Akhirnya Ananias mati. Nah rupanya Ananias sudah sekongkolan, sepakat, sudah unity sama istrinya, kasih tahu Petrus bahwa memang ini adalah uang yang sepenuhnya. Jadi ketika si Safira, istrinya Ananias ini datang juga, ya mungkin seperti ini, dia bilang, Pak Petrus, udah tadi suami saya bawa uang itu ya. Terus Petrus bilang, iya itu bawa uang. Nggak mau tanya aja, itu tadi itu uangnya semuanya ya? Hasil penjualan tanah kamu. Wah si Safira yang udah unity tadi tapi mengandung kebohongan. Dia bilang, iya betul itu uang kami semua. Apa yang ada pada kami persembahkan. Dan Petrus bilang, kenapa kamu juga mendustai Roh Kudus? Akhirnya mati juga. Saudara. Bahaya sekali kalau kita ada unity yang tidak kudus ini. Tapi hari ini saya percaya kita semua mengerti dan menangkap. Kita mau unity yang kudus. Amin. Unity yang berkenan kepada Tuhan sehingga menghasilkan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan perpanjang lagi, tapi saya ingin berdoa hari ini. Ya. Saya ingin pakai waktu bersama-sama untuk kita berdoa, untuk kita minta unity. Karena saya tahu Saudara, bagian iblis hari-hari ini adalah membuat kita tidak unity. Di mana-mana terjadi tidak unity. Ya, dia buat sedemikian rupa dengan alasan macam-macam. Kalau kita berbicara rumah tangga, wah itu kacau sekali. Ya. Dalam bisnis juga demikian. Bahkan dalam masyarakat, kehidupan kita berbangsa, bernegara juga demikian. Iblis berusaha. Karena memang dia adalah bapak pendusta dan dia adalah pemecah belah. Tapi hari ini kita mengerti satu rahasia. Ya. Tapi unity kita bukanlah unity yang tidak langgeng. Bukan berdasarkan kesamaan visi, paham, tujuan, standar. Bukan juga karena sama-sama nasib Bapak Ibu sudah ada di tempat ini, enggak. Tapi kita adalah orang-orang yang unity karena kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Nanti saya ingin ajak kita semua melihat bagaimana kehidupan kita masing-masing. Dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, dalam pelayanan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, benar Tuhan.
Tuhan, bentuklah hati ini. Benar Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semuanya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Benar Tuhan. Agar aku menyenangkan. Benar Tuhan. Senangkan-Mu. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Oh haleluya Yesus. Senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin, benar Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan demikian. Kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang membuat Engkau senang? Kalau Engkau berkata, Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tanya saat ini, apa sih kira-kira Engkau lakukan untuk menyenangkan hatiku? Mungkin saudara bisa menjawab macam-macam. Tuhan, saya mau sumbang ini, saya mau melayani, saya mau bangun gereja, saya mau melakukan pekerjaan misi. Tahukah satu hal yang Tuhan paling disenangkan adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan saya tahu apa yang menjadi kehendak-Nya, kerinduan hatinya adalah melihat anak-anak-Nya, umat-Nya hidup dalam unity, dalam kesatuan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Semata-mata membuat kita unity dengan Bapa, unity dengan Tuhan Yesus, dan unity dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, kita nggak bisa unity. Kalau saudara tanya hari ini kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan. Apa yang aku bisa buat? Tuhan pasti akan katakan, unity. Unity dalam rumah tangga keluargamu. Unity dalam pekerjaan usahamu. Unity dalam pelayananmu. Unity di masyarakat, mungkin dengan tetangga, dengan orang-orang yang kau kenal. Tuhan katakan unity. Kenapa Tuhan senang? Karena Dia bisa memberkati kita. Karena Dia bisa memberikan apa yang kita inginkan. Karena Dia bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Itu yang menjadi kerinduan Bapa kita di surga. Ingin melihat anak-anaknya berhasil. Ingin melihat anak-anaknya memiliki kerinduan dan dikabulkan. Bapa sangat sedih kalau melihat anak-anaknya minta sesuatu, minta pertolongan, minta segala sesuatu yang disampaikan. Bapa gak bisa kabulkan itu bukan karena dia tidak mampu. Tapi ada ketidak-unityan yang membuat kita harus bereskan terlebih dahulu. Bapa sedih sekali. Bapa sangat sedih ketika ada rencana kita. Betapa indah, betapa bagus, dan Bapa rindukan itu terlaksana. Tapi karena tidak ada unity, maka hal itu seringkali tidak terlaksana dengan baik, tidak sempurna. Saya menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan hari ini. Dia sangat ingin mengabulkan apa yang kita minta. Dia sangat ingin membuat rencana-rencana yang kita buat itu berhasil. Dia sangat ingin. Namun satu hal yang menjadi prasyarat mutlak, kita harus unity.
Unity bicara mengenai hati. Unity itu seperti simfoni. Hari ini kita nggak bisa mengerti unity yang sesungguhnya sampai kemuliaan Kristus itu turun atas setiap kita. Hari ini mari kita berdoa dan kita akui Tuhan. Aku minta kemuliaan Kristus, yaitu kehidupan pelayanan Tuhan Yesus yang mengorbankan diri dan kematiannya di atas kayu salib. Turun atas kehidupanku Tuhan. Aku mengerti, aku menerima ini. Minta kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Selama kemuliaan Kristus belum turun atas setiap kita, kita sulit untuk unity dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, masyarakat, pelayanan. Hari ini mari kita buka hati. Minta Tuhan biar kemuliaan-Mu turun. Dengan bersuara kita katakan, Tuhan biar kemuliaan-Mu turun atas aku Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan Kristus, yaitu kehidupan Yesus yang merupakan pelayanan yang mengorbankan diri dan kematiannya di atas kayu salib, turun atas aku Tuhan. Saudara bukan hanya tahu, tapi saudara alami bagaimana Tuhan Yesus telah mengorbankan diri buat saudara, bagaimana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk saudara. Alami kemuliaan Tuhan. Tuhan biarlah kemuliaan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Terima kemuliaan Tuhan, terima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu turunkan atas anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan yang membuat kami bisa unity. Sini ala masandara la barala barala. Uriala barala basandara la barala barala. Uriala masandara la barala 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 barala. Uriala masandara. Uriala barala 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 barala. Uriala barala 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 barala. Sudah Tuhan tuntun saya untuk mengajak setiap kita yang hari ini mungkin ada ganjelan seorang dengan yang lain. Saya tidak tahu, mungkin itu ganjelan dalam rumah tangga saudara, terhadap suami, terhadap istri, terhadap mertua, terhadap menantu, terhadap anak-anak. Mungkin ada ganjelan yang saudara tidak cerita kepada orang lain, tapi saudara ada dalam hati ganjelan itu. Hari ini Tuhan katakan, lepaskan itu semua. Kalau itu orang-orang yang menyakiti saudara, yang merugikan saudara, lepaskan pengampunan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau menyimpan ini dalam hidupku. Aku ingin unity. Aku gak mau menyimpan sesuatu yang mengganjal kemarahan, kepahitan, kekesalan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saat ini kalau saudara diingatkan orang-orang tertentu, siapa saja diingatkan. Mungkin partner bisnis saudara yang pernah menipu saudara sedemikian rupa sehingga saudara saat ini merasa pahit, marah, kesal, dan kalau ketemu orang itu rasanya pengen lakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang itu. Dan sampai saat ini saudara masih marah. Kalau saudara diingatkan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau tahu bahwa aku diperlakukan tidak adil, dirugikan, disakiti. Dan sebagaimana firman-Mu berkata,
Aku gak mau kalah Tuhan. Aku mau menang. Aku ampuni orang yang bersalah kepadaku ini, yang menyakiti aku, yang merugikan aku. Dan Engkau akan menggantikan semua. Hari ini sebutkan nama orang itu dan katakan, Tuhan aku ampuni Tuhan, aku ampuni. Aku ampuni Tuhan. Saya percaya hari ini kalau Engkau lakukan itu, Saudara akan melihat sesuatu terobosan dalam kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara coba doakan, saudara coba rencanakan, tidak ada yang terkabulkan atau jarang sekali yang terkabulkan. Bahkan tidak ada yang terlaksana atau jarang sekali terlaksana. Tapi hari ini ketika Engkau lakukan itu, maka akan ada terobosan dalam kehidupanmu. Terobosan yang bukan dibuat oleh kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Tuhan. Kekuatan unity itu. Ada ganjalan-ganjalan, jangan pulang dari tempat ini dengan masih membawa ganjalan. Saudara, kita akan rugi besar, tapi hari ini tinggalkan di tempat ini. Serahkan kepada Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Hari ini terima kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kemuliaan Tuhan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan bukan hanya melepaskan pengampunan, tapi kadang-kadang kita tidak bisa unity karena kita ingin mengerti lebih dulu. Kalau nggak masuk akal kita, kalau kita belum mengerti, kita belum jelas, rasanya sulit untuk bisa unity. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita. Seringkali unity tidak perlu kita mengerti terlebih dulu. Kalau saudara membayangkan satu simfoni, seseorang yang memainkan partitur yang tertulis, kadang-kadang dia tidak perlu mengerti, tapi dia mainkan dan dia menikmati, dia enjoy, dia mentaati. Hari ini mungkin kita diingatkan, seringkali kita tidak bisa unity karena kita punya perbedaan dalam pandangan, visi, dalam standar. Hari ini biarlah kita menyamakan, menyatukan hati kita. Kita mentaati, terutama orang-orang yang ada di atas kita, otoritas kita. Kita ikuti. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi ketika kita berkata, iya, saya mau ikut. Walaupun mungkin kita tidak mengerti. Saya percaya ketika kita katakan itu, kita sedang melakukan satu unity, terobosan dalam hidup kita. Kalau saudara diingatkan akan hal ini, katakan juga kepada Tuhan, Tuhan, aku mau unity. Aku mau ikut apa yang Tuhan katakan lewat otoritas yang ada di atasku. Saya mau katakan otoritas dalam keluarga atau rumah tangga adalah suami. Otoritas dalam pekerjaan adalah atasan kita. Otoritas dalam gereja adalah gembala kita. Ketika kita mentaati, kita sedang unity dan kita sedang alami terobosan. Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kerinduan-Mu adalah mereka mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Dikabulkan apa yang menjadi kerinduan hati mereka, permohonan mereka. Berhasil dalam apa yang mereka rencanakan. Hari ini anak-anak-Mu telah unity. Saudara yang berkata, Tuhan aku mau unity, aku mau unity, aku terima kemuliaan-Mu. Saudara boleh angkat tangan, nyatakan itu kepada Tuhan. Ini Tuhan anak-anak-Mu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, inilah anak-anak-Mu mulai hari ini. Ada suami dan istri yang datang bersama-sama hari ini. Pegang tangan suami dan istrimu, kalau bersama-sama dengan anak, bersama-sama juga. Katakan kami unity Tuhan, kami unity. Kami mulai dari keluarga kami. Kami mulai Tuhan dari keluarga kami. Kami akan lihat terobosan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam kota, bahkan bangsa kami. Kami akan lihat terobosan ini terjadi Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala hal-hal yang membuat disunity kami tolak dalam nama Yesus.
apapun juga bentuknya dalam nama Yesus. Segala keserakahan, kepentingan diri sendiri, ambisi pribadi, maksud-maksud yang tersembunyi kami tolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang membuat misperception, misunderstanding kami tolak dalam nama Yesus. Hal-hal yang pernah menyakitkan, hal-hal yang merugikan, kami cabut keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini digantikan dengan kemuliaan-Mu. Kami terima semua yang baik dari Tuhan. Kami alami terobosan mulai hari ini dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.